Kepada segenap umat Katolik Santi Yusuf Kota Baru, saya akan memberikan gambaran bagaimana pertemuan pendalaman iman ketiga nanti mestinya bisa berlangsung lebih baik lagi daripada pertemuan pertama dan kedua. Gambarannya sebagai berikut, yaitu pertemuan ketiga ini berjudul bertobat untuk hidup baru sebagai anak Allah. Sekali lagi, bertobat untuk hidup baru sebagai anak Allah. Tujuannya dari pertemuan ini adalah agar kita menyadari dengan iman bahwa Allah begitu mencintai kita sebagai citranya. Bacaan diambil dari Yoel bab 2 12-18. Sebelum pertemuan nanti dimulai, kita sudah bisa menentukan siapa pemandunya, siapa lektornya, dan siapa pemimpin lagu. Sekali lagi, lagunya lagu Prapaskah lo ya. Nah, doa di awal yaitu doa menghadirkan Tuhan, yaitu diawali dengan lagu pembukaan, kemudian doa sinode para uskup. Setelah doa selesai, ya, tentu sebelum doa itu diawali dengan tanda salib ya. Kata pengantar, pemandu memberikan kata pengantar yang bunyinya sebagai berikut. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, menurut Paus Fransiskus, akar penyebab dari kerusakan bumi rumah kita bersama yang sudah parah adalah berasal dari akar hidup manusia itu sendiri yang sudah rusak karena dosa. Kita membutuhkan pertobatan terus-menerus untuk mengubah budaya membuang atau menyingkirkan menjadi budaya yang otentik dan bertanggung jawab dengan etika yang sehat. Budaya dan spiritualitas yang benar-benar mampu menetapkan batasan dan mengajarkan pengendalian diri dengan berpikir jernih. Jika kita ingin membawa perubahan yang mendalam, kita perlu menyadari bahwa pola pikir tertentu benar-benar memengaruhi perilaku kita. Ajaran spiritualitas yang mendalam dalam Laudato Si adalah pertobatan ekologis di mana efek dari perjumpaan kita dengan Yesus menjadi jelas dalam hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Prosesnya memerlukan perubahan besar dalam gaya hidup, model produksi dan konsumsi, dan struktur kekuasaan yang mapan yang saat ini mengatur masyarakat. Setelah kata pengantar selesai, pemandu memberikan ajakan, yaitu ajakan mendengarkan sabda Tuhan. Lalu salah satu peserta atau yang sudah dipilih menjadi lektor untuk membaca sabda Allah dari kitab Yoel bab 2 ayat 12 sampai dengan 18. Setelah kitab suci dibacakan, kemudian pemandu mengajak seluruh peserta untuk hening sejenak. Selama masa hening itu, pemandu memberikan komentar singkat tentang sabda Allah yang baru didengarkan dan kaitannya dengan tema pertemuan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaiklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaiklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Dia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan.
Allahmu. Tiupkanlah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan misbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya. Setelah itu pemandu mengajak hening sejenak kepada peserta. Lalu setelah hening sejenak, pemandu mengatakan demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kaum muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bacaan dari kitab Yoel mengajak kita untuk berbuat secara radikal. Yoel mengajak kita untuk koyakkanlah hati yang berarti bertobat. Koyakkanlah hati yang berarti bertobat sungguh-sungguh. Jangan lagi tinggal dalam dosa. Serukanlah permohonan kepada Tuhan supaya kita dibersihkan dari segala kelemahan kita. Bercerita tentang manusia pertama di Taman Eden, Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengolah dan mengelola dengan baik bumi dan segala isinya. Allah pun telah mengingatkan manusia untuk tidak melanggar segala larangan di taman itu. Tuhan pun menghadirkan penolong baik, Adam. Betapa Allah begitu memperhatikan kebutuhan cinta bagi manusia. Hawa diberikan bagi Adam sebagai penolong yang sepadan supaya saling melengkapi. Setelah selesai kata pengantar, pemandu mengajak untuk para sharing. Semuanya diajak sharing, semua ada bagian. Ya, kemudian pemandu mencoba mencari poin-poin dari apa yang diseringkan dari peserta dengan dipandu pertanyaan sebagai berikut. Usaha apa yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian alam? Kedua, bagaimana anak-anak dibiasakan untuk menjaga keharmonisan alam? Yang ketiga, bagaimana gereja berperan sebagai agen pertobatan? Nah, kemudian sekali lagi pemandu harus menangkap poin-poin yang disaringkan tadi lalu membuat peneguhan atas sharing-sharing. Dan inilah sekali lagi percakapan rohani untuk merasakan kehadiran Tuhan. Bagian selanjutnya adalah aksi nyata. Pemandu mengajak para peserta untuk mengadakan aksi nyata, aksi konkret, membuat aksi nyata wujud sebagai wujud pertobatan di tengah pandemi ini, ya, membuat sebuah gerakan pertobatan sebagai aksi nyata di tengah pandemi ini. Kemudian setelah menentukan bersama aksi nyata, ada doa penutup. Doa penutup itu dibagi menjadi 3 hal, yaitu doa spontan dari masing-masing peserta yang ditutup dengan doa Bapa Kami. Ya, setelah doa spontan ditutup dengan doa Bapa Kami, kita tahu persis kita harus belajar di sini untuk doa spontan, mengungkapkan isi hati kita pada Tuhan sesuai dengan apa yang baru kita renungkan. Kemudian disatukan dengan doa yang diajarkan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Setelah doa Bapa Kami selesai, doanya ditutup dengan doa arah dasar Keuskupan Banjarmasin di tahun gereja inklusif. Selesai dengan tanda salib, kemudian ditutup dengan lagu menutup.
Sekali lagi, lagu penutupnya adalah lagu masa Prapaskah. Oke ya, selamat menjalani atau mengikuti atau menyiapkan pertemuan Prapaskah, pendalaman Prapaskah yang ketiga. Tuhan memberkati.